rumah saya 700 meter dari TPA Suwung, Nah, 50 meter dari IPAL DSDP. nah. Saya punya saudara, saya sering kondangan. Saya makan sama lalat loh. Ketika Gila. undang lalat-lalat hijau itu isi nasi kita pas makan. Ya terpaksa dimakan. Kita harus menghargai kan tuan rumah kita. Pak Beli Puspa Haji, ya mohon maaf sekali. Saya sampai dari ini saya bilang sama orang-orang, saya sering ngomong, pengelola TPS 3R itu hanya pencitraan. Saya mau luruskan sekarang adalah ada semacam penyesatan isu di level publik untuk membenarkan sikap Pak Gubernur oleh banyak buzzer, apakah dibayar atau apa. Seolah-olah kalau itu TPA Suwung tidak ditutup, maka akan dipidana gitu. Dan informasi yang saya dapat sebelum datang ke ruangan ini, yang jadi pertanyaan sekarang adalah kenapa Pak Koster menolak tahun 2021? Dia harus jelaskan pada rakyat Bali gitu. Dan sekarang kenapa menutup habis-habisan TPA Suwung? Ada apa ini? Sekarang Saya bingung juga nih, narasi pejabat beda-beda juga soalnya. Nah, itu mau Pak nembak. Giri bilang, oh belum tentu ditutup. Nah, Pak Koster harus ditutup. Sampai kapan kita akan gini? Nah, Kalau saya prediksi pasti ditutup. pasti. Kalau saya Masyarakat tidak. yang nutup. Oh, kalau hari itu masyarakat yang nutup. Iya, saya tidak mau ini- bau terus. ini- Bulu sama kacang itu lagi. Iya. Ini menarik. Ini yang akan terjadi. Maka Kalau apa Badung gimana? Oh, Nah, gimana? sebentar, Man. Maka apa yang akan terjadi? Atau sebelum informasi menarik ini biarlah yang lain dulu gitu. Sekarang belum ada jawaban yang pasti dari DLHK sendiri kalau misalnya TPA Suwung ditutup. Kemana mau dibawa 200 ton atau 547 ton ini? Berarti masih buntu Pak ya di Badung ini? Ya? Masih. Dan Wah. tentu kami mendorong eksekutif kami kok sampai sejauh ini belum bisa menyelesaikan persoalan sampah. Padahal anggaran sampah di Kabupaten Badung memang cukup tinggi ya. Berapa per tahun? Untuk tahun Pak? 2026 ini kita anggarkan 100 miliar. Deadline pembuangan sampah ke TPA Suwung atau open dumping gitulah bahasa kerennya ya. Nah, makanya tiang undang mungkin orang-orang vokalis di Bali lah gitu kalau tiang anggaplah mungkin ya. Orang-orang vokalis di Bali baik itu vokalis di medsos, di media, dan pertama Pak Agung Gede Aryawan. Om Swastiastu Pak Agung. Oke. Apa kabar Pak Agung? Baik. Baik, yang biasanya nyimak Pak Agung di grup kan di grup Pak Agat heboh ini undang nah buatnya ke podcast ini. Iya. Kalau Pak Putu yang di tengah udah banyak nih, ini jangan ditanya lagi nih. Sampai orang curhat ke dia, "Adik Pak Putu cerewet gitu sekarang begitu." Oke Pak Putu, sukses semua sudah mau datang lagi nih di Jak Bali. Dan yang ketiga dari Bapak Wayan Puspo Negara. Niki juga vokalis juga Niki. Niki khusus dari Badung Niki Pak, politisi Badung dari Gerindra nggih. Nah, terakhir yang lihat videonya Pak lagi nanganin banjir nggak tadi Pak ya? Ya, karena hari ini banjir. Oke. Pertama yang mungkin persilakan dari Pak Puspo Negara nih Pak untuk ngomongin masalah sampah di Badung, gimana kaitannya dengan deadline yang diberikan oleh Pemprov Bali, masalah open dumping atau tidak boleh lagi membuang sampah ke TPA Suwung maksimal 23 Desember gitu ya. Nah Pak sering kemarin ngomongin bahwa akan ada bom waktu sampah di apalagi bicara Kute gitu kan. Ya. Banyak sekali kan titik-titik di Badung itu yang pastinya akan menimbulkan banyak gunungan sampah kalau tidak ada tempat pembuangan akhir gitu ya Pak. Nah mungkin Pak silakan Pak. Oke, makasih. Udah ya. Oke, silakan, Oke, makasih Pak. Blair Win, Ibu Putu, Iya. Sobat Waji. Iya. Dua-duanya Tuan Waji. Nah, jadi yang pertama tentu kita melihat surat yang dikeluarkan atau instruksi yang dikeluarkan oleh Gubernur nomor T00 600-415 garing Sekda tahun 2025 tanggal 5 Desember bahwa TPA Suwung ditutup gitu. Kita melihat bahwa ada undang-undang pengelolaan sampah di negeri ini, Undang-Undang 18 tahun 2008, kurang lebih umurnya sudah 17 tahun. Yang di situ memang mengamanatkan tidak dibenarkan adanya open dumping gitu. Dalam perjalanannya
di TPA Suwung ini, kita di Kabupaten Badung ini kan pernah menandatangani MOU. Mungkin yang pertama itu MOU tentang Sarbagita, bahwa TPA Suwung itu milik bersama Badung, Denpasar, Gianyar, dan Tabanan. Nah, kemudian dalam perkembangan kekinian dengan keluarnya instruksi Pak Gubernur, kita sebenarnya ingin memberikan satu ruang penjelasan kepada Pak Gubernur gitu ya, terkait dengan SK-nya yang mau turun ini, yang sudah turun maaf, bahwa di kawasan kita di Kabupaten Badung kita selalu menganggarkan kurang lebih 6,7 miliar untuk TPA Suwung setiap tahun. Itu digunakan untuk controlling atau controlled landfill. Controlled landfill itu maksudnya begitu sampah ditaruh, ditimbun dengan tanah atau diberikan treatment. Itu sebenarnya memang makan itu bukan open dumping lagi, itu sudah merupakan control treatment atau control landfill yang dilakukan oleh Badung dengan anggaran 6,7 miliar setiap tahun. Yang kedua, sampah di Kabupaten Badung ini dalam keadaan normal itu kan jumlahnya 547,4 ton setiap hari. Berapa Pak? 547,4 ton. ya ton per hari di Badung ya? di Kabupaten Badung. Dan itu bisa melonjak di bulan pertengahan Desember sampai bulan Maret di musim angin barat atau yang kita kenal dengan nama West Monsoon. Oke. Ketika West Monsoon itu akan menambah lagi 80 ton. Karena rata-rata di West Monsoon itu biasanya sampai 20 sampai 200 ton yang menepi ke pantai, namanya bencana sampah kiriman. Oke. Jadi kita hitung average aja dah 5.474 ton per hari. Yang biasanya dari 5.474 ton per hari itu 500 ini. kita 547 ton ini 270 itu dikirim ke TPA Suwung. 270 ke TPA Suwung, sisanya 277 itu dikelola di Kabupaten Badung melalui TPS 3R dan TPST yang kita punya. Berapa yang dikirim ke TPA Suwung sebelumnya? 270 ton. 270 ton per hari. Yang ke TPA Suwung Ya, sebelum yang biasanya. ke TPA Suwung. Oke. Nah, jadi dari kondisi kita sisanya itu memang diselesaikan di TPS 3R, diselesaikan di TPST. Namun kita melihat ada satu sampah yang sebenarnya itu kewenangan bukan kewenangan Kabupaten Badung. Jadi sampah kiriman ini kan sampah di pesisir yang dibawa oleh laut. Jadi dia kurang lebih 20 sampai 200 ton dan ini di tanggal 25 Desember ke atas ini kita yakin ini lebih dari 200 ton karena setiap tahun dia meningkat. Oh gitu. Dan itu bukan kewenangan Kabupaten Badung khususnya, dan itu adalah sampah kewenangan provinsi. Yang Di perairan dia ya. Ya, karena dia berada di perairan, kemudian dia menepi, dan sampah itu diurus oleh Badung dari berpuluh-puluh tahun. Pertanyaan sederhananya, siapa yang sanggup melakukan pemilahan atau memberikan treatment kepada sampah pesisir atau sampah bencana sampah ini yang kontennya sangat kompleks? Bukan hanya kayu gelondongan, tapi di situ ada styrofoam, ada plastik, dan berbagai sampah lain yang terkolaborasi di dalam. Sangat sulit itu dipilah, sehingga konsepnya itu ditampung sementara di beberapa tempat penampungan di pesisir pantai, kemudian kita bawa ke TPA Suwung sepenuhnya. Jadi tidak ada treatment, karena memang sampah ini luar biasa dan datangnya harus segera kita singkirkan. Kalau dibiarkan menumpuk di Itu pantai, biasanya dibawa kemana? TPA di Suwung TPA juga? Suwung, ya. Dan rata-rata kalau per hari itu bisa 70 sampai 80 truk. Gitu ya. Itu sampah kiriman yang luar biasa jumlahnya, dan ini akan terjadi setiap tahun. Kedua adalah sampah di sungai. Badung ini kan memiliki banyak sungai, dan kewenangan sesungguhnya bukan kewenangan Kabupaten Badung. Sampah itu rata-rata kalau di sungai ya hitungan dari DLHK yang kami tanyakan kurang lebih 15 sampai 20 ton setiap hari di sungai. Jadi 15 itu dalam keadaan non musim hujan, kalau musim hujan bisa 20 ton. Yang artinya sampah itu juga bukan kewenangan Badung, harusnya itu kewenangan BWS, Balai Wilayah Sungai Bali Penida. Dan itu semua kita bawa ke TPA Suwung. Artinya selama ini Badung mengalami kesulitan sebenarnya dalam proses kontrol landfill dan juga sanitary landfill, karena kita tidak memiliki tempat atau alat untuk memproses sampah kiriman di laut dan sampah kiriman di sungai. Nah, kedua-dua ini bukan sebenarnya kewenangan Kabupaten Badung, tapi Kabupaten Badung mengambil itu demi terciptanya
kebersihan lingkungan dan seterusnya. Kita menyadari satu hal, kalau saya sebagai lembaga kontrol ya di pemerintah daerah, tentu kita mengingatkan pemerintah bahwa urusan sampah adalah urusan wajib pemerintah yang juga adalah merupakan layanan publik inti yang harus disiapkan oleh pemerintah. Tidak boleh pemerintah menyerahkan urusan sampah itu kepada masyarakat, karena dia adalah urusan layanan publik seperti urusan air, listrik, telepon, sama persis. Sehingga pemerintah bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan sampah, terutama di kabupaten atau kota, gitu ya. Nah, untuk yang di Kabupaten Bandung dengan jumlah sampah yang besar ini, kita memiliki TPST di Mengui yang cukup besar dan itu hanya mampu menampung 15 sampai 20 ton. 15 sampai 20 ton TPST di Mengui. ya. Ya, dan artinya kalau kita sandingkan dengan sampah harian di Sami kita, sebutannya ya, Seminyak, Legian, dan Kute, itu 20 ton sampai 200 ton. Kalau dalam keadaan musim biasa mungkin Mengui masih bisa. Tapi ketika musim angin barat atau west monsoon ini, yakin sudah kita tidak memungkinkan untuk itu. Nah, sekarang di satu sisi di TPA Suwung, pemerintah Bandung kan terus memberikan anggaran 6,7 miliar itu untuk melakukan namanya kontrol landfill. Kontrol landfill itu maksudnya ketika sampahnya datang itu diuruk dengan tanah. Itu untuk menghindari lindi atau air dari sampah yang akan mencemari lingkungan dan termasuk bau. Dan itu undang-undang mensyaratkan seperti itu. Oh gitu. Dan ada lagi satu, ada namanya sanitary landfill. Kalau sanitary landfill ini pasti dia harus diproses, kemudian dilakukan tahapan. Di Kabupaten Bandung kami tetap menekan eksekutif untuk pengelolaan sampah ini dilakukan dalam 4 hal. Yang pertama itu adalah tentang sampah ini harus dibuatkan regulasi yang baik atau regulasi yang ketat. Bagaimana sampah bisa dipilah, bagaimana sampah bisa dilakukan pengurangan emisinya kalau ada pembakaran. Kemudian yang kedua ya penegakan aturan dari unit teknis, misalnya membuang sampah sembarangan kena denda yang besar. Ini yang memang belum berjalan dengan baik. Yang ketiganya itu adalah sampah ini dibuatkan sistem pengumpulan atau yang kita kenal ya garbage collection. Jadi sampah ini harus dikumpulkan di suatu tempat. Setelah itu dilanjutkan dengan tahap ketiganya namanya fasilitas pemrosesan sampah. Ini yang memang kita masih terbatas. Makanya Bupati Bandung kan jujur mengatakan kalau TPA Suwung ditutup tanggal 23 Desember, Bandung pasti kesulitan. Tadi kesulitan sampah kiriman baik di sungai maupun di laut, dan sampah domestiknya Bandung yang memang masih perlu tempat untuk itu, karena mencari tempat di Bandung bisa berarti pada intinya Bandung meminta penundaan gitu ya berarti Pak? Ya, dari perspektif kita sebagai lembaga kontrol dan sekaligus meminta kepada Bupati, dan sekaligus kan pernyataan Bupati Bandung sudah jelas bahwa Bandung meminta relaksasi. Jadi sampai Pisel ini berfungsi, kan Pisel ini kan salah satu solusi yang kita pandang akan bisa menyerap sampah, karena kebutuhan Pisel ini kan 1.500 ton. Bandung kan menghasilkan 500, kan berarti bisa terserap semuanya ke Pisel. Ditambah dengan Denpasar mungkin 700 atau dan seluruh Bali tambahannya. Nah, tapi Pisel ini kan belum ada groundbreaking aja belum. Ini kan groundbreakingnya rencananya tanggal di bulan Maret ya. Mungkin bagi yang tidak mengikuti Pisel itu apa? Pisel itu adalah pembangkit listrik tenaga sampah. Oke. Pisel namanya. Pengolahan sampah energi listrik. Ya, siap. itulah. Pengolahan sampah menjadi energi listrik. Ya, waste to energy gitulah. Nah, Pisel ini akan mulai groundbreaking di bulan Maret 2026. Diperkirakan akan selesai akhir 2027 atau awal 2028. Sehingga kalau kita mau menutup TPA Suwung, mungkin maksudnya menutup open dumping atau menutup total kan itu. Nanti kita masih jelasin. Nah, karena kalau open dumping, undang-undang memang melarang. Tapi sejauh ini kan sudah dilakukan control fill. Jadi ditutup, dibuang, ditutup dan seterusnya. Memang belum dilakukan sanitary fill. Ya, itu dengan pengolahan, pemilahan dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita melihat kondisi sampah Bandung
yang kalau ditutup TPA Suwung, kami berkeyakinan bahwa kami di Badung akan mengalami satu kondisi yang namanya tsunami sampah. Bahasanya Pak tsunami sampah ya berarti ya. Dan kemarin kan sudah pernah 3 bulan yang lalu ya sempat ada. Nah waktu itu kan heboh juga di Badung kan di jalan-jalan Badung Ya, itu sampah. terjadi tumpukan sampah itu ya dulu ya. Ya, nah kami sudah yakin kalau memang ditutup kita pasti akan mengalami Kewalahan. persoalan dan itu akan mencoreng kita semua, Hmm. mencoreng destinasi. Ini baru penyampaian saja bahwa tanggal 23 akan ditutup, sampah kan sudah mulai terlihat agak-agak menumpuk karena tim dari DLHK ragu-ragu mengambil sampah. Kalau Oke, kami ambil, oke. kami buang kemana? Dan sekarang belum ada jawaban yang pasti dari DLHK sendiri. Kalau misalnya TPA Suwung ditutup, kemana mau dibawa 200 ton atau 547 ton ini? Berarti masih buntu Pak ya di Badung ini? Masih. Dan Wah. tentu kami mendorong eksekutif kami kok sampai sejauh ini belum bisa menyelesaikan persoalan sampah. Padahal anggaran sampah di Kabupaten Badung memang cukup tinggi ya. Berapa per tahun? Untuk tahun 2026 ini kita anggarkan 100 miliar. Sebelumnya berapa? Sebelumnya ada 80, 80. kemudian naik sekarang menjadi 100 miliar. Oke. Dan harusnya dengan angka itu ya memang kalau kita sandingkan dengan teknologi belum cukup. Sebenarnya kita ingin dengan proporsi APBD Badung yang tingginya 12,2 triliun belanja, kemudian dari pendapatan asli daerah itu 9,5 triliun. Saya kira kalau 1 triliun diarahkan untuk sampah, saya kira selesai persoalan sampah di Badung. Karena Pak Giri Praste sebagai Bupati Badung sebelumnya sempat juga menyampaikan bahwa pengolahan sampah di Kabupaten Badung akan meniru yang di Singapura. Pernah dengar kan itu? Iya. Oh, itu yang Di video Singapura dulu, yang di yang Singapura videonya waktu kampanye dulu kan? Ya, yang di Singapura Oke, itu benar, kan benar, konsepnya sederhana. Ada proses pemilahan, ada proses memasukkan ke dalam insinerator yang emisinya standar yang sudah di metamorfose sehingga emisinya tidak mencemari lingkungan. Kemudian residunya itu dikirim ke Pulau Semakau. Ya. Justru Pulau Semakau yang jaraknya kurang lebih 7 km dari Singapura sekarang menjadi objek destinasi yang luar biasa dan itu berbahan dari residu sampah. Justru ini yang sangat mudah dilakukan oleh Badung sesungguhnya. Caranya gimana untuk bisa membuat pulau buatannya? Kita kan punya teman-teman dari NTB, NTT yang pulaunya masih sangat banyak, yang ini masih bisa kita kerjasamakan, diatur sedemikian rupa sehingga sampah ini dikumpulkan atau di garbage collection, kemudian setelah itu dilakukan treatment, setelah treatment dikirim ke pulau, kemudian pulau itu di treatment lagi agar tidak merusak lingkungan sekitar dan juga ya perlu belajarlah lebih banyak kita. Badung lebih tepat menurut saya ke Singapura. Tapi itu kenapa sampai sekarang belum bisa ya gitu? Ini kan kembali ke goodwill dan political Goodwill, will. oke. Ya, dan jadi kita butuh Pak Giri Praste kemarin agar dilanjutkan oleh Pak Diarnawa gitu. Kami kalau dari DPR, apalagi saya dari wilayah Kuta gitu ya, saya berharap masalah sampah ini harus sudah selesai di tahun 2026-2027 ini gitu. Dengan kalau teknologi saya kira kita masih akan sulit karena masih parsial. Kita punya TPS 3R di Badung 43. Dari total 62 desa kelurahan itu masih kurang kan. Dan TPS 3R yang ada di masing-masing kelurahan atau desa itu pun baru hanya bisa mengolah sepertiga dari sampah yang ada di wilayah itu. Waktu di live-nya Pak Mangko Pastika ada ya Pak Mangko nyebut Pak Gong TPS 3R Seminyak itu bagus itu. Ya, itu TPS 3R sebenarnya ada di wilayah kami gitu ya. Berapa bisa gini? Saya kira kapasitasnya hanya 15 ton. Oh, 15 ton ya. aja? 15 ton sampai maksimal 20 ton. Karena kan dia memang khusus untuk seminyak saja. Oke. Khusus untuk wilayah seminyak, dan seminyak memang bisa bersih. Tapi kan tetap ada residu. Residunya dibawa kemana? Tetap residu harus dibawa ke PDPA. gitu. Nah, jadi konsepnya kalau memang Pak Gubernur serius mau mengurus sampah dengan manajemen yang baik, berikan relaksasi dulu untuk penutupan yang tanggal 23. Kalau penutupan secara open dumping kami tidak masalah. Open dumping maksudnya nggak masalah? Nggak masalah, tapi penutupan open dumping nggak masalah, tapi kita dilakukan, jangan ditutup secara permanen. Tutup open dumping kami setuju. Apa bedanya? Kalau open dumping itu sampah ditaruh dibiarkan begitu saja sehingga dia mencemari lingkungan, ada bau busuk, ada air lininya. Tapi kalau control and fill di luar open dumping, sampah itu ditaruh kemudian diuruk dengan tanah atau di treatment yang lain. Oh, berarti selama ini cuma open dumping aja berarti? Ya, yang dilarang undang-undang itu kan open dumping. Oke. Saya beralih ke Denpasar dulu ya.
Kalau Denpasar gimana Ji? Ini pusatnya kota yang terletak juga tempatnya juga TPA Suwung juga di Denpasar kan gitu ya. Nah, pasti Haji ya tahu betul lah gimana polemik di TPA Suwung ini. Yang sering baca postingannya Haji di grup itu, boy. Ini kayaknya perlu diundang juga nih gitu. Silakan Haji. Ya, Mas Iwen, gini ya, Iya. Wina. Kalau kami ya, saya kebetulan kan rumahnya dekat dari TPA. Oh ya? Iya, Dekat TPA Suwung nih? Iya, kan Berapa saya meter? tinggal di Suwung. Berapa? Oh ya? Iya. Warna apa nih, Pak? Kan cuma Oh, asli Suwung? Oke. Kan cuma kurang lebih Wih. 700 meter. Waduh. Kalau Nggak masalah salah, saya ngundang ini. ya, rumah saya 700 meter dari TPA Suwung, Nah, 50 meter dari IPAL DSDP. nah. Kemudian hampir 900 meteran dari Waduk Muara Berarti gini. saya ingin Aji bicara fakta belak-belakan tapi dengan silakan Iya. pilihan dengan gaya cara Aji gimana Iya. pun gitu ya. Silakan. Gini ya, kalau saya selaku pribadi ya, TPA Suwung ini kan sebenarnya masalahnya ini untuk masyarakat terdampak kan, bau kan, Oke. bau, asap itu. Ya, Kemudian truk-truk yang masuk kan semua tidak bersih, kan banyak tercecer di Betul, jalan, betul. mengotori kan gitu. Ya, sekarang pertanyaannya kan dari awal, dari 2008 ketika ada Undang-Undang Nomor 18 itu TPA Suwung kan sudah diperbaiki. Dipasangi geomembran biar air lindinya Lindi tidak ada. menyembari mangrove. Kemudian ada IPLT, pengolahan air lindi. Air lindi kalau orang Bali bilang itu namanya banyah. Banyaknya sampah kan itu bau itu dan Ya. mencemari itu. Nah, itu kan sudah lama, makanya proses itu ada namanya Sarbagita, Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan. Kalau kita jujur saat ini, Gianyar kan sudah selesai mereka. Dia punya TPA Temesi. Oh, jadi itu TPA Temesi ya itu kan jadi selesai enggak ke Sarbagita ditolak lagi. dong? Oh, Enggak, jadi dan juga clear. Oh. Kemudian Tabanan di Mandung kan selesai juga kan? Tapi faktanya mereka masih Enggak ada mereka buang. Sekarang enggak ada. Oh, sekarang enggak. Dan sudah Oke. selesai. Oke. Nah, kalau kita bicara Sarbagita, sebenarnya kan Badung yang kaya ini kan serius mestinya sampah itu dikelola. Oh, iya. Yang membuat kami kecewa sebagai masyarakat, mohon maaf ya. Badung bangun TPST di Sangai ditolak warganya. Kemudian TPST Jimbaran ditutup oleh warganya. Nah, Mengui sempat ditutup. Nggak tahu saya sekarang. Nah, sekarang nggak tahu posisinya. Badung itu karena dia menghasilkan uang banyak, ya sampahnya ya mestinya dikelola juga kan dengan uang. Jangan dikirim ke Denpasar gitu. Iya, jangan dikirim ke Denpasar. Dia mohon maaf ya, Wen ya, secara politik daerah saya Oke, tuh oke. non merah. Oh ya? Non merah daerah Di itu. daerah itu di samping-samping TPA Suwung itu? Iya, non merah itu. Anti bandeng Bisa apa berarti dicek aja hasil pemilu. Oh. Sering non merah. Oh. Ketika kami mengajukan Iya, iya. dana hibah, ngapain dicoret sama Badung? Itu kan bukan urusan politik. Oh, waktu Iya, heboh itu. Iya, spanduk apa Sangaran. namanya? Yang Sangaran. Gulung sama kacang. Yang Sangaran kan sudah NPAD-nya terbit, dicoret dari 3,7 jadi 1 berapa itu saya lihat. Di Banjar saya lebih banyak lagi dicoret. Di sebelah saya coret juga. Waduh. Ya secara logika mohon maaf ya Wen ya. Di tempat saya itu ada kompensasi, itu ada hitung-hitungannya. DKI Jakarta, mohon maaf ya, DKI Jakarta buang sampah ke Bantar Gebang, dia bayar itu per tahun 360 miliar. Bukan nilai kecil untuk membayar kompensasi bau. Terus masyarakat di tempatnya Haji udah dapat kompensasi? Pasti. Kompensasi, jangankan kompensasi. Oh. Sekolahnya nggak ada SMP di sana. Kompensasi nggak dapat? Iya, nggak dapat apa-apa. Kompensasi nggak dapat, pendidikannya tidak ada SMP negeri. Itu hanya janji-janjinya politik aja. Terus berjanji, hasilnya kan song. Sekolah nggak ada. SMP Yang kira, negeri. masyarakat sekitar TPA Suwung itu dapat kompensasi loh. Nggak dapat apa-apa. Saya punya saudara, saya sering kondangan. Saya makan sama lalat loh. Ketika undang lalat-lalat hijau itu isi nasi kita pas makan. Ya terpaksa dimakan. Kita harus menghargai kan tuan rumah kita. Karena saudara saya tinggal dekat TPA, nggak lebih dari 50 meter rumahnya. Itu. Ya sekarang permasalahannya, mohon maaf ya. Badung sendiri menolak. Pertama Sangai menolak. TPST. Maksudnya Kemudian menolak Jimbaran menutup. TPSE, Ya, Mas. tempat pengolahan sampah kan terpadu kan ditolak.
Sekarang masa buang ke Denpasar, mereka menikmati dana hibah, menikmati uang hari raya Galungan. PAD Ya padahal paling tinggi mestinya logikanya kalau menolak gitu kan orang lain ribut. Lu punya sampah gua terima, tapi ketika ada bantuan, kenikmatan itu dinikmati. Bandung ada sadar diri juga kan. Oke, Ya, oke, mohon oke. maaf kan ya. Sejak ada TPA Suwung, IPAL DSDP, di kawasan Suwung itu nilai harga tanah turun yang dari Pasti. 2,5 miliar jadinya sekarang 1,5 aja nggak laku. Pasti, ya, Itu pasti. bypass loh antara Kuta dan Sanur. Makanya mohon maaf ya, saya dulu kebetulan tamat kuliah, itu saya kerja proyek di PTPP, saya kerja di sanitasi persampahan dan air bersih. Itu proyek yang sering. Dan saya pernah jadi konsultan di proyek TPA Suwung. Ya mohon maaf ya, masyarakat itu ketika saya sosialisasi, mereka senang ada proyek. Waktu tahun 2008 agar itu yang PT NOI itu agar sampah itu tidak berbau diolah dengan profesional gitu. Masyarakat senang walaupun akhirnya gagal kan. Kemudian di tahun 2017 proyek itu masyarakat senang ada proyek itu sehingga bau itu hilang kan, itu pemikiran masyarakat awal-awalnya. Tapi konyol kan pemerintah, malah Pemkot Denpasar yang nolak. Oh, waktu proyek Iya, apa cerobong namanya? itu Cerobong. alasannya ada perda ketinggian bangunan. Sedangkan mereka tidak berpikir masyarakat semestinya yang menolak kan karena bau. Tapi masyarakat setuju agar baunya hilang. Tapi kok pemerintah yang nolak? Ini Oh, sebenarnya waktu itu- urusan siapa ini? Urusan rakyat apa urusan pemerintah? Politik beda warna Iya, dulu ya. artinya kan Dulu kan begitu. zaman Pak Mangku pastikan. Iya, artinya apakah itu karena kepentingan politik atau ada indikasi Suap kepentingan bisnis? Oh, bisnis. Kalau nggak ada kepentingan kan Maksudnya konyol. kepentingan Mohon maaf. bisnis itu gimana? Iya, bisnis ada mungkin di sana ada KEK apa kan kita nggak paham, tapi dugaan kita kayak KEK itu ada kepentingan. Kalau TPA masih di sana kan bau. Oke. Karena dekat pendampingan, baru masuk ke KEK ke BTID dulu ya, bukan KEK ya. BTID orang bau sampah yang dia. Saya aja kesakianan Iya. baru nongol bau sampah. Kalau iring-iringan kita jalan kan faktanya begitu. Apa mau orang akan berkunjung baru nongol sudah disuguhkan bau sampah yang begitu keras. Berarti Ajik menduga ini kayak penutupan penutupan TPA Suwung 23 Desember ini ada kaitannya juga dengan Nah, kalau ini saya nggak mengikuti. pura-pura Kalau ya, kali. Karena sempat sebelumnya kan sejarahnya ada permintaan dari agar TPA segera ditutup. 2017 itu ya jelas BTID Oh, betul. pimpinannya ngomong bahwa agar TPA Suwung ditutup ya, Oh, itu gitu. jelas itu waktu itu. Makanya saya selaku masyarakat di sana yang dekat di sana kan berpikirnya begini. Orang kalau membangun namanya TPA, IPAL yang isi limbah yang bau-bau itu, ya yang bau-bau itu, yang nolak kan masyarakat. Ini kan masyarakat tidak ada menolak, setuju saat itu karena dia sudah mengetahui baunya. Tapi konyolnya, kok Pemkot yang nolak izinnya? Kan artinya ada apa dengan pemerintah saat itu? Nah, tahun 2019 mangkalnya itu pecalang-pecalang warga saya kan ditutup oleh pecalang itu TPA Suwung. Oh, sempat ya, Ya ditutup. Dan ditutup itu ada janji, komitmen. Apa janjinya? Iya, artinya kan masyarakat terdampak kalau perlu apa-apa akan difasilitasi, dibantu. Tapi lo konyolnya 2023 kok dana hibahnya Banjar Pesanggaran dicoret kan? 2023 maksudnya? Iya, kemarin tuh yang kuluk sama Oh, sama isi kaca yang spanduk rame Kuluk itu. sama kaca itu? Iya. Sekarang mohon maaf Nggak, ya. tertarik yang soal kuluk sama kacang itu sebelumnya waktu zaman pilkada dijanjikan hibah 3,7 miliar kalau dan nggak masyarakat salah. sudah memilih pilihannya itu kurang tahu menang saya. kok strategi di sana. Kurang tahu saya Oh, itu. gitu. Itu Kok kurang tahu? Nggak, kalau itu saya nggak ngikuti, tapi ketika kuluk sama kacang itu saya Nggak, ikuti. Ini Ci, obrolan masyarakat di Suwung itu ada nggak yang bilang nanti TPS Suwung akan dijadikan apa nih gitu? Ada nggak bilang akan ada apa gitu? Masyarakat tidak terpengaruh Isu-isu. dengan isu mau jadi nggak, maksudnya isu-isu yang berkembang apa aja bilang. Kita di sana itu mohon maaf ya Win ya. Kita itu tidak mau jadi hotel, mau jadi apa, kita tidak peduli. Yang penting bau itu hilang. Karena mereka itu puluhan tahun hidup Oke. dengan bau, dengan lalat.
Kan sedih kan? Itu aja sebenarnya. Berarti Tidak kalau ada. dijadikan hal yang lain selain TPA, setuju berarti masyarakat sana ya? Ya sangat setuju kan, yang penting baunya hilang kan. Oke. Makanya saya mohon maaf kan, saya sering sindir. Ya tukar nasib aja, biar tahu orang Kuta itu ya sentral parkir jadiin TPA, Suwung mau jadiin lapangan atau hotel, nggak masalah. Tuh LP Kerobokan dipindah, nggak apa-apa LP Kerobokan ke sana, nanti TPA taruh di LP Kerobokan, biar tahu dia, masyarakat tuh biar tahu baunya. Berarti Aji mendukung tindakan tegas dari Pemprov Bali untuk deadline 23 Desember ini gitu. Iya, tutup Tidak aja. ada toleransi lagi gitu ya? Iya, kalau saya pribadi ya tutup aja urusan sampah itu, mohon maaf ini ya. Oke. Kalau saya, masyarakat di sekitar saya, sebagian besar itu rata-rata kehidupannya kurang mampu ya. Menengah ke bawah. Wah, mereka tidak menghasilkan sampah banyak. Kenapa ya? Win, ya saya berani katakan itu. Win, kalau orang sudah tidak mampu atau kurang mampu itu miskin ya. Nasi yang kemarin aja bisa dia jemur, bisa dia goreng untuk makan, tidak ada sampah. Ya kan? Entip aja dimakan. Kita harus logis, orang kaya lah yang menghasilkan sampah banyak. Betul. Dia restoran bintang 5, mohon maaf ya. Orang dia satu mangkok dapat makan, paling sesendok dimakan, sisanya jadi sampah. Tapi orang miskin, mohon maaf ya, orang yang kurang mampu di daerah saya itu makan itu nasi kemarin aja jadi nasi goreng besok pagi. Kemudian nasi yang sudah basi itu dijemur bisa jadi entip dimakan. Selama ini Ji, Iya. permainan apa aja yang terjadi di sana? Banyak permainan kah di sana sehingga menyebabkan TPA Suwung ini sampai begini gitu? Pak ya? Koster aja buat surat 2021 kan, menolak kan? Surat menolak PSL. waktu itu. Iya. Dan berarti- sekarang pun PSL sampai hari ini sederhananya Pak Koster waktu itu menolak PSL. keinginan pemerintah pusat agar TPA Suwung dijadikan tempat PSL. pengolahan sampah energi listrik gitu ya. Iya. Sekarang kok ngomongnya PSL lagi kan konyol ya. Saya cuma anggap itu Berarti PSL itu konyol. Pak Koster cuci tangan sekarang berarti. Iya, PSL yang di Pelindo itu di sebelah Puro. Mohon maaf ya Win ya, kalau saya orang Bali ya percaya. Itu adalah Puro Prapat Nunggal yang menguasai semua mangrove seluruh Teluk Benua. Saya proyek dulu ya, IPAL ya. Saya kebetulan di lapangan baru tamat. Win, alat berat saya tuh hilang di lumpur. Alat berat hilang? Iya, benar, tanya teman-teman Kok bisa? saya. Karena tempatnya angker. Wih, Dan beton saya tuh patah, Win. Jepang itu sampai bilang sama saya, aneh ini. Saya orang Jepang kan, JO saya PP tua JO, patah itu. Makanya saya nggak yakin PSL bisa jalan kalau masih memaksakan membangun di sebelah Puro Prapat Nunggal. Prapat Nunggal, mohon maaf ya, Sugro ya. Sangat-sangat angker. Karena dia berada di pesisir dan di hutan. saya percaya itu. Dan Karena- kalau saya yakin ya, kalau dipaksa PSL di tempat itu, saya jamin, saya berani katakan saya jamin, paling sering mesinnya rusak. Sama kayak IPAL SDP itu sering mesinnya rusak karena tidak ada faktor yang nggak jelas apa penyebabnya. Karena kita ini percaya angker gitu. Dan mudah-mudahan kalau saya ya, saran saya, kalau saya pribadi ya, PSL dulu lupakan. Badung bangun TPST Mengui itu maksimalkan, Jimbaran hidupkan lagi, Sangeh dibangun. Kalau Badung nggak mau terima sampah, masyarakatnya ngapain masyarakat Denpasar terima sampah Badung? Ya kan logikanya begitu. Memangnya masyarakat Suwung khususnya, apa kami ini anak bawang yang harus menerima masalah bau penyakit? Tadi ada Haji nyebut di sebelum kita mulai itu, waktu zaman saya kerja kerja di sampah, orang itu maunya komisi-komisi, maksudnya komisi apa itu? Kalau proyek kan biasa. Oh, proyek Karena kan maksudnya. itu proyek, Win. Oh, proyek ya? Iya, proyek pengelolaan sampah itu kan. Oh, iya. Sebenarnya kan pengadaan truk, alat iya. berat itu kan proyek semua itu berarti ya? Iya Oke. kan, alat berat, kemudian di dalamnya itu kan banyak bangunan, Win. Ada yang mafianya juga, mafia pendamping juga katanya. Coba aja lihat itu di siapa ahli sampah sebenarnya. Nggak ada yang paham sampah itu, semua jadi maklar aja. Makanya rusak ini. Maklar insinerator. Semua maklar saya lihat, kamu nggak pernah kerja sampah, tapi kamu aja membawa alat sampah. Dan saya Win, mohon maaf, beli Puspa Haji, ya mohon maaf sekali. Saya sampai dari ini saya bilang sama orang-orang, saya sering ngomong,
pengelola TPS 3R itu hanya pencitraan. Apa? Pencitraan. TPS 3R itu hanya Ada pencitraan. Saya ini ngelola TPS 3R loh dulu. Oh, dulu. 2008 tuh saya bawa proyek TPS 3R ke Pemogan dari Satkat P2LP bersamaan dengan Seminyak. Sama itu proyek saya tuh waktu Kenapa itu. Haji sebut pencitraan? Karena logikanya, mohon maaf ya, saya yang hanya bisa ngelola waktu itu hanya 2 truk per hari, itu saya anggap gagal. Karena desa saya menghasilkan sampah waktu itu hampir 10 truk. Saya buang 8 truk. Dan selalu saya lihat, mohon maaf ya Win ya, di TPS 3R yang pencitraan sukses, saya perhatikan tidak ada pupuk. Tidak ada stok pupuk. Kalau dia memang berhasil kan menumpuk pupuknya. Saya dulu menumpuk pupuk saya, susah jual. Oh, berarti maksud Haji pencitraan itu hanya sebagai dianggap program kerja. Iya kan Program kerja. logikanya iya. Nah, padahal yang justru dibuang juga kembali banyak ke TPA Sung. Iya dibuang dia by order misalnya gini ada kunjungan ngorder sampah 1 truk sekarang kerja. Ya logikanya kalau dia berproses secara benar seperti saya dulu, woi menggunung pupuk saya menggunung kemudian pecahan biji plastik saya berpak-pak yang akan saya jual. Kesimpulan Haji berarti hampir semua Ya, TPA karena 3R persis saya lihat, iya pencitraan semua. Di Bali semua? Iya, sekarang mau tutup TPA kok bingung. Padahal, mohon maaf ya, Denpasar sendiri mengatakan 850 bisa TPS 3R, TPST, Tebo Modern mengatasi sampah kan. Saya lihat mohon maaf ya, saya lihat di Tito ada TPS 3R, nggak ada stok pupuk. Nggak ada pupuk itu kan ada fermentasi dari mulai dicacah per hari kan Iya, silakan Pak. kemudian difermentasi sampai 28 hari kan jadi pupuk. Kalau dia logikanya ngelolanya 2 ton seperti Pak Puspo bilang tadi, mohon maaf ya, 2 ton 20 ton berarti dia menyusut paling nggak 10 ton kan per hari jadinya 10 ton kali sebulan dia kan harus punya 300 ton pupuk. Tapi pernah nggak Win lihat TPS 3R itu punya tumpuan pupuk? Ya jangan program. Berarti itu baru asumsi Haji karena mereka tidak ada pupuknya gitu berarti Iya, artinya kan TPS 3R itu kan mengelola sampah jadi pupuk. Iya. Ya logikanya kan Siap, sebenarnya kalau sukses, maaf ya, kalau sukses dari Denpasar berapa ya 24 ada TPS 3R kalau nggak salah ya. Kemudian Bandung berapa? Kan kita ini kelebihan stok pupuk. Harusnya. Kan pejabat gubernur ataupun bupati wali kota kan bingung jual pupuknya. Faktanya ada nggak pupuk? Oh, Eh? oke. Ya, anggap aja Kalau di pasar berapa ton sampah per hari? 1000 berapa? Hampir 900 ya baca 900 ya, sampai 1000 ton ya, ya hampir 1000 ton ya 1.500. Oke. 1.500. Oh, 1005. Kalau misalnya dia bisa membuat pupuk anggap per hari aja rata-rata sesuai sampah dia anggap 100 ton aja per hari. Sebulan kan 300 ton, Ben. Ya, 3.000 ton. Oke, Kemana oke. dibawa pupuk itu? Kan ada pupuknya. Ya, Barangnya siap, nggak ada. Itu saja. Oke. Ya, makasih Ben ya. Kita beralih ke Pak Putu Arte sekarang. Kalau Pak Putu gimana Pak Putu? Terkait dengan deadline 23 Desember pembuangan sampah, tidak boleh lagi buang sampah ke TPA Sung ini gimana menurut Pak Putu Arte nih? Ya, untuk menjawab itu kita harus mengerti profil sampah kita di Bali gitu ya. Saya yang penting-penting aja saya sampaikan. Iya, siap. Jumlah sampah di Bali itu dari seluruh kabupaten kota itu 3.463 ton. Nah, kita memiliki apa yang namanya TPA regional. Jadi TPA regional Suwung itu kenapa kita perdebatkan, dia kan wilayahnya Denpasar. Kenapa tidak seharusnya milik Pemkot Denpasar? Karena sejak awal pendirian TPA Suwung itu dia kategorinya adalah TPA regional yang mewilayahi 4 kabupaten ketika itu. Ketika itu 4 kabupaten aja ya. Kabupaten Tabanan, Gianyar, Denpasar, Badung, sehingga dia kemudian naik kelas menjadi TPA regional dan ini menjadi ranah kewenangan provinsi. Di situ ada UPTD-nya, yang Ibu Ade Armadi ketuanya. Itu penjelasannya sehingga kenapa Denpasar seolah-olah tidak punya TPA, sedangkan misalnya Tabanan punya Mandung, Gianyar punya Temesi misalnya, kemudian di Biaung juga ada di Bangli dan seterusnya. Nah, dengan
3.463 sampah ini, maka kalau kemudian kita kerucutkan isunya berkaitan dengan penutupan Suwung, posisi hari ini sampah yang masuk ke Suwung itu sudah dijelaskan tadi dari Badung 270. Nah, untuk bisa mencari tahu seberapa sampah yang masuk ke Badung yang resmi ke TPA Suwung yang resmi itu dari Badung, ya, maka di Denpasar itu data dari Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup. Jadi ada namanya Lembaga Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali Nusra, perpanjang tanganan Menteri Lingkungan Hidup di wilayah Bali Nusra ini. Itu datanya per bulan Agustus 2005. Untuk di Denpasar itu 1.005 ton. 1.005 ton. 1.005 ton. Sedangkan untuk di Badung itu 547 sekian ton. Badung berapa? 547 ton. Tadi katanya 200. Yang dikirim ke sana 270. Produksi Badung. Oh produksi. ya. Oh, ini yang bicara produksi. Produksi Oke, totalnya. oke. Nah, berapa yang masuk ke Suwung berdasarkan data statistik di situ juga dari pusat pengendalian ini yang terkelola di Denpasar itu hanya 12,4%. Apa maksudnya yang terkelola di Denpasar itu? Itu yang kemudian di Denpasar itu ada 24 TPS 3R. Ya. Di Badung kalau nggak salah, koreksi saya, ada 43 TPS 3R ya. Nah, ketemu jawabannya. Ternyata memang di Badung itu sangat tinggi sampah yang terkelola, itu di angka 41%. Kalau kita bikin ekuivalen dengan angka 547 itu, 547 ton tadi itu masuk akal kalau Badung mensubsidi memasukkan ke Suwung 270 ton. Setengahnya berarti. Ya, sekitar setengahnya lah. Kita belum bicara soal sampah kiriman dari sungai dan laut. Oke. Nah, dari Denpasar itu hampir full masuk ke Suwung. Hanya 12,4% saja yang bisa dikelola. Karena kan memang macet 3 TPST ini, dan baru-baru mulai ada beberapa tempat TPS 3R toh. Untuk menjelaskan bahwa dari dua wilayah ini sebetulnya yang paling bermasalah nanti kalau TPA Suwung itu ditutup permanen itu adalah Denpasar. Oh, paling bermasalah sebenarnya Denpasar. Sangat bermasalah. Berarti lebih tsunami sampah di Denpasar daripada Badung berarti. Sangat dengan mapping seperti yang saya tadi katakan, dari 1.005 ton tadi itu hanya bisa dikelola oleh Badung, oleh Denpasar pada level apa yang disebut dengan 3R segala macam itu, kecuali sampah residunya yang masuk ke sana, itu hanya 12,4%. Kalau misalnya bikin hitung-hitungan sekitar hampir 900 ton lah masuk ke sana, kira-kira begitu ya, per hari. Nah, itu yang pertama, profil sampahnya. Yang kedua, saya juga ingin meluruskan apa yang disebut dengan penutupan open dumping dari Erwin tadi. Yang kebijakan yang diambil oleh gubernur ini penutupan permanen TPA Suwung. Oh, gubernur maunya, Pak Koster maunya tidak boleh ada sampah lagi di sana. Stop. Tidak di stop, TPA Suwung pokoknya di stop. Betul. Nah, yang saya mau luruskan sekarang adalah ada semacam penyesatan isu di level publik untuk membenarkan sikap Pak Gubernur oleh banyak buzzer, apakah dibayar atau apa, seolah-olah kalau itu TPA Suwung tidak ditutup maka akan dipidana gitu. Betul kan? Itu kan yang dipahami oleh masyarakat selama ini. Narasi ada pidana segala macam. Oleh karena itu, ini yang pertama. Jawaban saya adalah betul ada pidana, itu di Undang-Undang 18 2008 tentang lingkungan itu betul ada pidana apabila kemudian dilakukan open dumping. Buang sana. Apabila dilakukan open dumping, dibuang di begitu saja gitu ya. Yang disebut-sebut SK 921 itu 2005 sebagai dasar kemudian untuk menutup TPA Suwung itu betul 180 hari. Tetapi yang diperintahkan di surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup itu adalah menyetop open dumpingnya, bukan menutup TPA Suwung. Pada saat yang sama, surat keputusan yang sama jatuh juga ke Karangasem, jatuh juga di Kelungkung, ada 2 TPA baik yang di Nusa Penida maupun di Kelungkung Daratan, jatuh juga ke Biaung di Bangli, jatuh juga ke Temesi, jatuh juga ke Manu, semua dapat SK itu. Di semua tempat itu tidak boleh lagi ada open dumping. Artinya apa? Sebetulnya benar bahwa boleh dibawa ke Suwung, tetapi dengan 2 perlakuan tadi itu, sanitary landfill dan control landfill. Ya, sudah dijelaskan. Informasi yang saya dapat sebelum datang ke ruangan ini dari sumber-sumber resmi itu, sebetulnya Bupati Badung, Wali Kota sudah sempat ngomong masalah ini, tolong jangan ditutup, kami siapkan tambahan anggaran deh untuk beli tanahnya nguruk sanitary landfill. Control landfill dan sanitary landfill. Kemudian informasinya Pak Rentin sebetulnya tidak setuju ditutup itu. Oh, Pak Rentin. Orang Pak Rentin itu kepala apa? Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Provinsi Bali tidak setuju. Tidak, maksudnya tidak setuju. Ini informasi yang saya terima oleh dibantah. Itu sebetulnya beliau juga mengusulkan karena
Ya masuk akal dong, tidak bisa ditutup karena memang SK-nya tidak memerintahkan untuk ditutup total. Tetapi kemudian dilakukan apa yang disebut dengan perlakuan kontrol landfill dan sanitary landfill tadi itu. Apalagi Badung dengan Denpasar sudah menyiapkan anggaran tambahan untuk melakukan itu. Karena mungkin Pak Renten saya memahami karena kalau itu ditutup permanen sementara tidak ada jalan keluar, nggak bisa, Win. Saya bikin hitungan ekstrim dah. Ini tadi kita sudah catat 12%, loh. Bulatkan saja 900 ton gitu ya. Ya. Kalau ada TPS 3R di Denpasar itu sejumlah 24, maka catatan saya berapa sih rata-rata TPS 3R itu bisa menyelesaikan data statistik yang saya punya hanya 5 sampai 7 ton saja gitu. Oh, kecil ya. Nggak banyak. Ya. Ya, anggaplah saja ini gitu. Udah naikkan saja lah 10 ton. Ada semuanya bekerja dengan baik. Walaupun tadi banyak yang abal-abal. Itu saja baru 240 ton toh. 240 ton. Dari 1005 masih sekitar 760 ton. Sekarang ribut kita soal tebe modern. Saya sudah membuat analisis, kalkulasi angka berapa jumlah KK di Denpasar per tahun 2021. Bulatkan saja 135.000. 135.000. Kalau dia bikin tebe modern yang anggaplah semua gitu. Semuanya bikin. Yang diameternya 1 meter, dalamnya 2 meter, ya. Dengan tiap orang di Denpasar itu mengeluarkan sampah 2,2 sampai 1,3 kg per KK 7 sampai 9 kg, maka semua yang punya tebe modern ini hanya bisa menyelesaikan sampah per hari 170 ton. Cuman 170 ton aja. Ya, tebe modern sukses. Oke. 135.000 semua punya gitu. 135, 170 ditambah 240 masih ada. Masih ada 600 sampai 700 ton yang tidak akan bisa diselesaikan kalau tidak ada jalan keluar. Karena itu selalu saya katakan bahwa saya tidak dalam posisi bertentangan dengan Bunda Putri dengan gerakan padasnya itu bagus. Tapi ini memang jangka panjang untuk mengubah perilaku masyarakat kita. Tebe modern bagus untuk mendidik masyarakat kemudian aware terhadap sampah di lingkungan masing-masing. Bagus. Semua. TPS 3R bagus. Jadi semua itu yang kita sebut penyelesaian sampah di level hulu, di level tengah dan di level hilir. Tapi ujung-ujungnya hilir ini tetap harus ada. Apa yang disebut dengan pesel tadi itu, pesel itu harus ada. Dan celakanya tadi sudah disebutkan Pak Koster sebetulnya sudah diberi mandat oleh regulasi peraturan presiden sebelum direvisi dengan peraturan yang baru sekarang bahwa Denpasar dari di antara 12 kota pada tahun 2021 itu sudah disiapkan dana untuk bikin apa yang disebut dengan pembangkit listrik berbahan sampah bersamaan dengan Surabaya. Surabaya menerima di TPS Benowo itu dia menerima program itu. Apa yang terjadi ini hari? Saya kontak jaringan saya di Surabaya, hari ini bagus sekali 1.500 ton pesel di situ berfungsi dengan baik, mengaliri setiap hari 5.885 rumah tangga aliran listrik dapat dari sana. Berarti ada yang berhasil tuh. Ada yang berhasil. Ada pasalnya Pemprov. Siapa itu? Bukan Pak Agus Setiawan. Pokli ya. Ahli komunikasinya Pemprov Bali lah. Bilang Pak Putu Yudiadam, tidak ada yang berhasil gitu. Berarti tidak benar tuh. Tidak benar. Coba cek aja itu sekarang TPS Benowo itu di Banyumas. Kan dia bilang semua gagal. Banyak berhasil. Kalaupun saya ikuti jalan pikirannya Pak Agus ini, sudahlah anggap ini banyak tidak berhasil TPST. Sekarang saya jelaskan bagaimana cara menjelaskan hitungan-hitungan tadi bahwa katakanlah semua ada TPST nih di kelurahan di Denpasar gitu ada 44 semua punya TPS 3R. Ya baru 440 tuh. Terselesaikan dari 1.000 ton itu. Ada yang bilang, jangan membandingkan Banyumas dengan Bali. Bali daerah wisata, jauh sampahnya lebih banyak. Kalau Banyumas kan dikit sampahnya. Kalau gitu gimana Pak Putu? Justru karena lebih banyak kan harus ada penyelesaian yang lebih besar yang bisa menyelesaikan, tidak bisa. Sehingga yang benar itu adalah coba Banyumas kasih kayak ngelola sampah sebanyak Bali, bisa nggak dia gitu kan? Ya makanya butuh mesin tuh. Butuh alat. Makanya yang benar cara berpikirnya itu adalah ini hari tetap jalankan tebe modern, rakyat paksa untuk melakukan itu sehingga kemudian bisa disisir pelan-pelan, masuk di level tengah ada TPS 3R, ada TPST, nanti di ujung kemudian akan ditangani oleh apa yang disebut dengan pesel ini. Kalau pesel ini berfungsi seperti Surabaya 1.500, maka dari 1.000 ton itu misalnya bisa dikirim oleh Denpasar hanya 600 saja, 400 sudah diselesaikan terkelola dengan baik, 600 masuk toh. Dari Badung hanya dikirim cuma 200, berarti 800 masuk. Apa yang terjadi, Bu? Satu pesel ini yang dimanapun nanti dibangun bisa menyelesaikan Gianyar, bisa menyelesaikan Tabanan, bisa menyelesaikan Bangli jadi satu semua. Sehingga seluruh problem sampah kita tuntas. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah kenapa Pak Koster menolak tahun 2021? Dia harus jelaskan pada rakyat Bali gitu.
Dan sekarang kenapa menutup habis-habisan TPA Suwung? Ada apa ini? Ngotot ini gitu. Saya percaya kan ngotot ini tanda-tanya besar ini, dua tanda-tanya besar sebenarnya. Iya, Waktu itu saya makanya pengen ngundang Pak Koster, mau tanya waktu itu kenapa Pak Nolak 2021. nolak itu, dan sekarang kenapa ingin sangat getol menutup gitu Kang. Kalau dari info dari Wayan Setiawan kemarin waktu kita waktu beliau pingsan itu kan beliau ada Wayan Setiawan ada ngomong kan, mafia ada Win gitu. Nah, kalau mafia kan tidak ada urusannya dengan penolakan itu. Kalau di belakang layar dia bilang kan saya tahu orangnya. Dan ya mafia itu keluarganya adalah orang partai penguasa gitu. Partai penguasa. Jadi kan ada bisnis di sana. Ini aja tempat saya ini Pak Bedu, per bulan bayar sampah 50.000 per bulan. Satu ruko loh. Sekat kali sekian banyak loh. Bisnis itu berapa duit tuh kalau ditutup? Surat 2021 itu Win yang nggak nalar buat saya. Poin satunya kan nolak. Poin 2-nya kan akan dilakukan proses penyelesaian dengan TPS 3R segala macam doh. Itu dari tahun 2021 tuh. Apa hasilnya ini hari sudah 4 tahun gitu. Kok bisa dibilang mendadak, Pak Bro? Itu dia. Kan aneh kan pejabat kita. Apa bisa 2021 sudah. Sekarang kan ada narasi lagi. Jangan salahkan dong gubernur, sampah ini kan wilayah kewenangan kabupaten, wilayah kewenangan kota kan itu kan. Seolah-olah, mohon maaf ya, basar-basarnya beliau ini dengan bicara segala macam ini mau nembak Adi Arnawa sama menembak Pak Jaya Negara kan. Hari ini kan terpaksa dua-duanya saya bela ini sekarang. Saya bingung juga nih, narasi pejabat beda-beda juga soalnya. Itu mau nembak. Pak Giri bilang, oh belum tentu ditutup. Nah, Pak Koster harus ditutup. Sampai kapan kita akan gini? Nah, kalau saya prediksi pasti ditutup. Pasti. Masyarakat yang nutup. Kalau nggak ditutup masyarakat yang nutup. Iya, saya nggak mau bau terus. Kuluk sama kacang itu lagi. Iya. Ini menarik. Ini yang akan terjadi. Maka Kalau apa ya? Badung gimana? Gimana? Sebentar, apakah apa yang akan terjadi? Atau sebelum informasi menarik ini biarlah yang lain dulu gitu. Biar penontonnya penasaran nih. Biar penasaran dulu. Kan jelas tuh. Pak Putu Harda kan jelas menyampaikan. Dan pasar lebih banyak dari Bandung dan mungkin tsunami sampah akan lebih besar daripada Bandung. Yang pasti di Bandung sekecil apapun kalau sampah menumpuk meskipun lebih kecil dan pasar dampaknya lebih besar Karena pasar. karena jadi tempat Etalase di situ, etalase wisata dunia. apalagi wisatawan sekarang jahil-jahil kan, dikit-dikit konten gitu. Nah, Beginilah Bali gitu. jadi sekarang kita tetap berharap, mungkin Coji Gongde kan bilang kalau enggak pemerintah yang nutup, masyarakat akan nutup kan gitu. Ya, jadi Badung sesungguhnya harusnya sudah mampu gitu ya mengelola sampah kita secara mandiri. Hanya saja persoalannya memang untuk mendapatkan TPST di Badung sangat sulit. Jadi ya penolakan masyarakat di Jimbaran dan di Sangeh itu kan menunjukkan karena memang daerah kita semuanya adalah daerah destinasi. Nah, itu duitnya gede. harus wajar di situ. Nah, sekarang kita kan memberikan insentif anggap ke TPA Suwung tiap tahun 6,7 miliar. Itu untuk operasional itu itu. untuk operasional. Nggak ada urusan Nggak masyarakat. ada ke masyarakat tuh. Lah. Ini sekalipun itu belum ke masyarakat tentu kan menjadi bahan pertimbangan kita. Sekarang dengan kondisi seperti itu, adanya penyampaian dari ya anggaplah tokoh masyarakat dari Suwung. Nah, kita akan mendorong Bupati sekarang. Ayo komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat di Suwung kan gitu. Nah, ini harus ada solusi. Yang kedua, harusnya ini kan satu jalur nih antara Pak Koster dengan Pak Adi Arnawa. Harusnya di situ dengan memahami kondisi Bandung, saya kira penutupan total itu tidak perlu dilakukan. Belum perlu dilakukan. Karena Pisel sudah pasti akan hadir. Kan ini sudah menandatangani MOU. Tapi belum ini Pak, belum sosialisasi ke masyarakat. Ya artinya Pisel itu kan sudah keharusan, gitu. Nah, sekarang saya tetap akan menyampaikan bahwa penutupan tanggal 23 itu bagi kita adalah menampar wajah provinsi dan menampar wajah Kabupaten Badung. Sehingga kita butuh ada semacam kebesaran hati. Seperti kalau Pak Gongde tadi kan ngomongnya, kalau enggak masyarakat yang nutup, ayo kita pikirkan lebih luas. Kita jangan hanya memikirkan wilayah kita, tapi kita pikirkan memang nilai yang diberikan oleh Suwung itu kita apresiasi Suwung menjadi tempat penampungan yang kurang baik, anggap begitu dulu. Tentu kita akan pikirkan. Jadi kita dorong pemerintah provinsi dan Kabupaten Bandung
untuk memikirkan masyarakat di Suwung kan itu sekarang. Nah ini untuk ada solusi dalam jangka pendek gitu. Kalau solusi jangka pendek ini tidak ada, ya kita sudah menampar wajah kita sendiri, menepuk air di dulang, terpuncit ke ini wajah Wen. kita. Gitu. Jangan sambung ya. Sebenarnya kisruh ini terjadi karena ego sektoral, monopoli daripada kawasan destinasi wisata. Gimana? Sederhananya gimana? Gini, kayak taksi online. Orang Suwung itu kan banyak jadi taksi online karena tidak punya tempat untuk menjadi taksi pangkalan. Apa mungkin di TPA, di Waduk Muara atau di Ipal buat taksi pangkalan? Mungkin nggak? Kan nggak mungkin. Akhirnya mereka beralih jadi taksi online bekerja. Tapi saya punya kawan, tetangga, depan rumah, samping. Dia taksi online ke Canggu, diusir. Ke Sanur, diusir. Tapi sampahnya dikasih ke Suwung kan. Kan konyol. Dan biar tahu ya, bapak saya sendiri adalah sopir Bemo Corner. Mangkal dulu di depan Kartika Plaza. Kemudian gongwo saya mangkal di Bakung Sari. Adik sepupu saya mangkal di perempatan Bemo Corner itu yang dari pasar Kuto itu ke barat. Itu kan diusir dulu 2004 2005 kalau nggak salah itu. Diusir atas nama otonomi desa. Sekarang seandainya waktu itu belum setuju masyarakat Suwung untuk Ipal DSDP, nggak jadi Ipal DSDP, karena Bemo Corner diusir. Pantai Kuta itu dagang acungnya itu dari Suwung yang beli. Diusir juga. Sekarang mohon maaf ya, saya main ada 2 bulan yang lalu, saya tanya ya, bukan rasis ya, mohon maaf ya. Kok bisa orang luar banyak jualan di situ? Saya tanya. Ternyata dia nyewanya ke masyarakat di sana tempat itu. Maksudnya orang luar berjualan Di pantai itu Di pantai, banyak. oke. Nyewanya ke oknum-oknum orang pribumi sana, dia cerita sama saya. Sedangkan masyarakat Suwung diusir dulu sebagai pedagang acung, cold drink, masas. Ini semua akan ribut, Wen. Kalau ego sektoral itu semua merasa monopoli, punya desa, punya hotel, taksi pangkalan harus dia. Dan tempat kakak saya ada kakak sepupu saya. Apa hubungan dengan taksi online tadi, masalah sampah maksudnya? Ya orang kan tidak mau terima sampah karena dia tidak bisa bekerja, Wen. Dia kan Wen gini, Wen dari Suwung. Tahu di rumah Wen itu banyak sampah, banyak limbah, ada air baku, air bersih pedi ayam kan, Badung kan dari Suwung. Nah, ketika Wen jadi taksi online, main Wen, bekerja Wen ke daerah pariwisata kayak Canggu, itu kan diusir Wen, taksi online. Tidak menerima taksi online karena sudah ada taksi lokal pangkalan. Apa yang harus dilakukan masyarakat Suwung? Ya kan tolak sampahnya kan. Nah, menarik ini. Jadi kemungkinan kalau ini benar, masyarakat Suwung di sana akan mendukung gubernur, lalu misalnya anggap saja turun menjaga itu tidak boleh masuk. Oke? Ya. Sementara faktanya ada 900 ton yang harus tiap hari dari Denpasar antre. Ada 270 ton dari Badung antre masuk ke sana. Apa yang akan terjadi, Win? Secara teknis tanggal 23, kalau kita bicara teknis sebelum kesimpulan chaosnya itu, maka di selatan jalan selatan bypass itu, Win, itu akan tertutup semua. Karena 3 lajur itu akan jadi lajur truk semua antri. Sekian hari akan ada di sana. Oke. Kemudian masyarakat di sana juga akan berjaga-jaga. Kemungkinan ini yang terjadi kalau memang isunya begini, Suwung jaga tidak boleh masuk. Nah, gubernur tetap bertahan pada posisi tanggal 23. Ribut semua. Maka netizen hari ini sudah ribut semua. Udah kita kirim aja sampahnya. Bukan saya yang ngomong ya. Nanti saya dibilang memprovokasi. Ada yang kirim nanti ke kantor gubernur katanya, ada yang kirim ke Jaya Sabe. Kan kita baca itu kan. Ada yang dibilang ditumpahin ke lapangan Niti Mandala Renom. Jangan-jangan fenomena yang di luar Bali di mana tuh? Ke kantor DPR itu. Awas Pak, nanti Pak Puspa Negara dikirimin sampah. Situasinya, saya ingin mengatakan kalau tidak ada jalan keluar, Win, tidak ada kebijakan yang luas, fleksibel, relaksasi atau apapun namanya, situasinya akan genting itu tanggal 23-24 itu. Nah, yang lebih fatal lagi, begitu itu berderet, Win,
kemudian ini akan viral ke seluruh dunia. Oh iya. Seminyak terkenal, Canggu terkenal, Kuda terkenal, Legian terkenal karena apa? Karena sampahnya, karena baunya gitu. Iya, Orang nggak mau lagi ke sini datang ke Bali, kan ngeri kita gitu kalau dampaknya luar biasa. Mungkin pesan saya ya Oke. ke pejabat bupati, kalau mau membangun TPST itu jangan sampai membangkitkan emosional di tempat yang sudah ikhlas menerima. Kayak penolakan Sangeh itu kan, itu kan orang emosional, orang Suung jadinya kan. Oh dia aja tidak mau nerima gitu. Kayak Jumarando kan dibangkitkan emosional orang Suung yang sebenarnya akhirnya emosional. Oh ragu kan nanti merasa itu, belok. iya itu yang terjadi. Makanya- Apalagi mohon maaf ya Pak Pusboya, mohon maaf ya. Dananya dipakai poya-poya. Enak hidup di Badung, man beceleng, 2 juta mana hari raya lo beceleng kan? Kan orang tersinggung jadinya Win. Oke. Uangnya kok begitu. Kamu banyak punya uang, oke lah. Tapi kamu banyak punya sampah dan limbah kan? Iya kan? Mestinya kan uangmu pakai juga dong sampah dan limbahmu. Jangan Tapi di kenapa di areanya, kenapa masyarakat di sana diam aja dengan kondisi itu? ribut sudah dari Oh, sudah dari 2009 kan ditutup TPA tuh. Pernah ditutup itu. Ditutup. Makanya Iya. Tapi kenapa lagi dibiarkan gitu loh? Karena kan sekarang ini posisinya kan sudah jelas suratnya akan ditutup. Oh gitu. Makanya Nggak itu ribut lagi. ledakan sosialnya itu akan terjadi di situ, wilayah konfliknya akan Iya. terjadi di satu. Sebenarnya konflik Masyarakat Suung akan ya. menjaga wilayahnya, tidak boleh ada truk masuk. Sementara produksi sampah akan berton-ton, ratusan ton itu tiap hari akan ada. Ini mau dibawa kemana kalau gubernur tidak ngambil keputusan? Yang saya heran hari ini kenapa apa namanya Pak Koster itu hitam putih menyelesaikan persoalan seolah-olah dengan proses Tebo Modern TPS 3R ini beres semua gitu. Saya ingin mengatakan dengan bahasa yang agak sedikit sarkas, gubernur cuci tangan ini kok. Mau lepas tanggung jawab ini kan nggak benar kayak begini gitu. Sementara di aturan, Sementara dia kemudian mau menginjak bupati wali kota dengan mengatakan bahwa urusan sampah menurut undang-undang kan dia sendiri. Enggak, ini urusan Suweng. Yang adalah TPA regional. Makanya Yang- kalau dia mau teriak-teriak sekarang nyalakan bupati wali kota kan 10 tahun lalu dong teriak-teriak. Jangan sekarang Harusnya, itu kan. gitu ya. Tapi gini Pak Dibereskan. Budo, tapi Iya. mohon maaf beli Pusboya. Mungkin kalau beli Puspa kan pemikirannya objektif juga. Sebenarnya salah ini ya Bupati Badung. Oh, sebenarnya yang paling salah dari Bupati fenomenanya Badung. Bupati Badung. Ya Kok- Gianyar buat TPA di Temesi dari 2008. Oh gitu. Iya kan, Tabanan buat ya. Karena tidak membuat TPA gitu. Iya ngapain dah buat TPA? Ngapain malah ditutup tahun 2000 TPA Canggu loh. TPA Canggu tuh besar loh sama kayak TPA Suwung. Mungkin dari dulu Iya kan Bupati itu. dugaan saya mungkin dari dulu Bupati Badung selalu mendekati wali kota Denpasar. Nah, Wen, saya Bang, Wen, Bang, saya Bang, gitu. saya 2008 tuh sering bergelut di sampah dari 2003 ya. Pejabat saya undang, yang datang tuh staf, nggak pernah ada pejabat. Di DSTP saya undang, nggak ada, dianggap remeh urusan sampah. Ya artinya saya itu. dukung Bungke untuk kasus ini saya Iya. dukung. Artinya Badung dengan kekayaan luar Luar biasa biasa, itu sebetulnya sudah tidak perlu. Siapa Gus Negara ini? Nah, maksudnya ini Iya, kan memang. clear. Ini clear Ini maksud fair, saya Badung dengan fair. kekayaan luar biasa sebetulnya sudah tidak perlu ngirim sampah ke tempat lain. Selesaikan sendiri. Tapi poinnya tidak di situ. Poinnya kalau karena Gongde dari Denpasar sendiri sebetulnya bermasalah dengan angka yang besar Iya. itu gitu kan. Iya, itu Nah, makanya. yang makanya concern saya adalah hari ini. Nah, karena saya kan bicara wilayah wilayah provinsi saya bicara kan ini Denpasar nih Badung. Ya. Saya nyalain gubernurnya gitu. Kenapa? Kenapa sekarang kok Karena nginjak secara aturan kan gubernur punya tanggung jawab kalau regional. Iya, kan? TPA Iya. regional itu. Tapi kan- Kalau dia mau teriak-teriak hari ini sampah, ini kan baser-basernya banyak ngomong Iya. bicara. Ini kan kewenangan pemilahan segala macam, kewenangan kabupaten. Dulu dong teriak itu, jangan sekarang. Gitu. Nah sekarang kalau kemudian ngotot seperti ini, siap nggak dia akan ada ledakan itu? Bahkan mohon maaf, jangan-jangan demo-demo itu akan membesar dan menurunkan seorang Koster jadi gubernur. Nah, itu. Serius ini saya bilang. Kalau misalnya hari ini saja kalau ada tokoh politik kemudian menunggang di air keruh itu terhadap persoalan-persoalan ini, oh bisa jatuh Pak Koster. Untungnya Putu Arte nggak ada interest politik mau jadi apa. Siap. Jadi kalau disuruh demo ya saya nggak akan datang gitu kan. Oh, iya. Karena cukup pikiran saya saja sudah ini. Nah, saya nggak habis pikir kemudian kenapa ngotot sekali. Boleh dong saya curiga. Iya. Positif thinkingnya positif. Kalau kita berpikir objektif,
Kayaknya ini mungkin ada kaitan pasti dengan Oh, tidak jelas. jauh dengan investor. Jelas ya. ada Pesanan investor. pasti ini kan. Pesanan. Karena itu lahan strategis kalau TPSU kan ya. Iya. Betul. Nah, Strategis, saya kan? tidak biar berimbang, kira-kira beginilah analisisnya. Positifnya adalah Pak Koster dengan menutup TPA Suwung itu mungkin ingin mendidik masyarakat untuk segera bisa membereskan sampah di rumah masing-masing. Ya, sampah urusanmu lah, seperti itulah. Ingin positifnya begitu ya. Tetapi beliau kan tidak lupa bahwa ini tidak bisa instan karena problemnya kan sangat serius. Positif yang lain adalah mungkin untuk segera membuat daerah itu kemudian bisa lebih resik, bagus. Tapi kalau kita bicara negatif thinking adalah dengan seluruh dinamika yang terjadi sekarang ini dan akan terjadi ledakan, beliau masih tetap ngotot. Maka pertanyaan saya, siapa yang mengendalikan seorang Wayan Koster gitu sampai keras seperti ini? Bisa Dulu, jadi. nah kita sudah punya contoh buruk loh tentang Pak Koster. Dulu masih ingat. Tidak masuk akal juga kan membatalkan sepak bola itu. Tapi belakangan kita tahu kan ada orang mengendalikan dari Jakarta. Ya, setahu saya yang paling mengendalikan Pak Koster adalah dua wanita. Satu Ibunda Ratu Bu Mega, dua istrinya beliau adalah Bunda Putri yang terhormat. Nah, dalam kasus dalam kasus sampah ini tidak ada yang bisa mengatur Koster selain dua orang. saya ingin mengatakan dengan belak-belakan. Hari ini Pak Koster tidak rasional. Oh gitu. Hari ini Pak Koster kehilangan akal sehat untuk untuk mengambil keputusan soal TPA Suwung dengan menutup permanen itu dan ledakan ini. Maka pertanyaan saya, kok keras seperti ini Pak Koster gitu? Siapa yang mendekat beliau? Maka saya harus mulai curiga ini. Jangan-jangan ada kaitannya dengan pengembangan wilayah serangan. Kalau begitu kita space dia dari atas, itu dekat banget, Ya, ada bau. ya, Yang pasti. groundbreaking nanti tanggal bulan Maret. Ya. Ada beritanya dulu. Itu. Ada beritanya itu KIK meminta agar TPA Suwung BTD. Oh BTD ya? Iya, Oh BTD ya. Oke, BTD. oke. Yang kedua yang membuat saya bernalar ke sana, ini sekali lagi ini bukan fakta tapi analisis ya, asumsi saya. Kan ada rencana Pak Prabowo sudah menyiapkan sel nih di 34 kota, Denpasar langsung kena. Dan Gubernur sudah menyampaikan bahwa lokasi tanahnya itu bukan di Suwung, beda dengan Benowo. Benowo langsung di lokasi TPA-nya toh. Nah, kalau di sana di Denpasar itu rencananya nanti di sebelah wihara itu yang 5 hektar. Tetap satu Banjar itu. Ya, nah artinya mau satu Banjar atau apa? Maksudnya satu Banjar. bergeser dari ke lokasi barat. sana. Oke. Sehingga Nempel itu ke bisa Banjar saya. dikelirkan. Nah, maksud saya kan Pak Koster harus menjelaskan semua dugaan-dugaan publik ini seperti apa. Keras kepala. Nah, endingnya kalau menurut saya, boleh Pak Koster keras kepala. Tapi nanti saya yakin Pak Prabowo akan turun tangan. Mana mau Pak Prabowo namanya dirusak di Bali gitu, tiba-tiba ada ribut, ada demo, ada sampah bau di mana-mana. Indonesia kemudian kehilangan muka di dunia internasional pariwisatanya. Nggak mau dong Pak Prabowo gitu. Pak Prabowo tinggal panggil itu Menteri Lingkungan Hidup, dia panggil Menteri Dalam Negeri, perintahkan gubernurnya itu. Jangan balelo sama dia, buka. Apa sih begitu? Jadi endingnya nanti, mohon maaf, akan ada keledai ini. Terjatuh 2 kali kan? Siap. Oh, kalau gitu saya tahu lah. Oh, kalau dari membaca semua gitu. Paham lah, Bang. Ya, pasti sudah gitu. Nggak akan Silakan terjadi. masyarakat menilai kalau. Pak Buswa ada lagi Pak Buswa? Ya jelas nih sekarang Nggih. kita butuh wisdom dari gubernur Nggih. tentang tanggal 23 ini. Ini kan masih ada Ya, waktu. ya. Dengan melihat Potensi konflik potensi itu. yang cenderung akan mengarah ke chaos ini, harusnya Gubernur Arief dulu untuk memikirkan tanggal 23 ini. Masih ada waktu untuk melakukan rescheduling. Itu satu. Yang kedua, kita tetap meminta Gubernur dalam hari ini mengerti bahwa selama ini urusan sampah yang ada menjadi kewenangan provinsi itu masih diurus oleh kabupaten kota, gitu ya. Dan ini faktanya seperti itu. Jadi kalau saya berharap lebih bijak rasanya kalau gubernur menyatakan seperti apa yang dikatakan oleh Bupati Badung. Bupati Badung kan jujur mengatakan kami belum siap, kan itu pernyataan Bupati Badung. Saya Pak Adi saya apresiasi Dia betul. jujur mengatakan belum siap. Memang Iya. Badung tidak siap. Realistis ya? Ya satu realistis. Yang kedua, Yang paling tidak siap sebetulnya Pak Wali, cuma Pak Wali nggak berani ngomong. Dia negara nggak ada ngomong ya? Nggak ada Nah, ngomong ya? ngomong tapi agak halus lah itu. Oh, Kalau Pak Adi,
poinnya kalau Pak Jan kata? Nggak setuju? Sebetulnya di bahasanya tidak setuju. Kami akan mencoba Oh, mengoptimalkan. betul. Tetapi apabila kemudian nanti seluruh upaya-upaya ini, mohon pemerintah provinsi bisa memahami. Bahasanya Pak Jan Lebih kata halus emang lah. gitu ya. Jadi saya lanjutkan. Silakan Bang. Kejujuran Bupati Badung kita apresiasi, tetapi di sisi lain kita juga sebagai warga Badung tetap meminta Bupati harus mampu mencari solusi Solusi. yang baik tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Badung dan bagaimana koordinasinya dengan provinsi. Ya. Karena provinsi punya sampah yang lebih besar. Coba dihitung 200 ton sampah kiriman ditambah 15 ton itu 215, itu hampir setengah dari yang dibawa ke Suwung. Nah itu menjadi tanggung jawab provinsi gitu. Sehingga dari kondisi ini Saya potong. Nggak benar juga tiba-tiba Pak Koster ngomong kayu-kayu itu dipakai ukiran, weekend kah? Nggak benar kayu itu. Berbagai jenis. Tidak, itu Dan tidak. buruk sekali komunikasinya Pak Koster dengan menjawab seperti itu. Nah. Kan tersinggung orang Badung nanti. Mungkin maksudnya Jadi bercanda. prinsipnya begini, kami selaku warga masyarakat di Kabupaten Badung sekaligus lembaga perwakilan tetap meminta kebijakan dan kearifan dari seorang gubernur dalam memimpin Provinsi Bali ini, terutama menyangkut sampah. Pertama, diberikan relaksasi untuk sampai kepada solusinya ada. Solusi kita belum ada. Nah, sampai pada PISEL ini terjadi. Takutnya juga PISEL ini gagal. Nah, kalau PISEL ini gagal, nah ini kan harus ada plan B, plan C yang harus disiapkan. Nih, kita anggap PISEL ini plan A. Kemudian Badung sendiri, ya tentu kami juga tidak harus saling menyalahkan dalam kondisi ini, karena memang ada dua hal prinsip yang tidak berjalan di Kabupaten Badung. Yang pertama adalah pendidikan perilaku dan penciptaan habit masyarakat terkait bagaimana memanajemen dan mengelola sampah dari tingkat individu, dari tingkat kelompok, dari tingkat usaha sampai ke tingkat sampah kiriman ini. Ini belum ada. Sehingga kami dorong sebenarnya dengan angka 100 miliar ini, kami berharap minimal itu 30 miliar digunakan untuk penguatan perilaku dan behavior masyarakat untuk sadar bagaimana memanajemen sampah. Ini pertama. Yang kedua ya infrastruktur. Infrastruktur pengelolaan sampah. Kalaupun kita tidak memiliki TPST atau kurang lahannya, jadi teknologi harus masuk. Seperti teknologi di Jerman misalnya. Teknologi inilah yang kemarin kita penganggaran tambahan 3 insenerator. Itu kemudian dibatalkan karena ternyata uji emisinya tidak sesuai. Karena aturan Undang-Undang 18 2008 kan jelas bahwa insenerator itu harus menghasilkan uji emisi yang standar gitu. Nah, sehingga dalam kondisi ketidaksiapan Badung dalam mengelola sampah Badung sendiri, kita ingin mendorong bupati kami gitu untuk di tahun 2026 merestrukturisasi teori pengelolaan sampah dengan memperkuat perilaku dan behavior masyarakat dulu secara masif, karena 1-2 tahun itu tidak cukup, dibutuhkan waktu yang lama termasuk infrastrukturnya. Sehingga sekarang kami ingin mendapatkan satu dorongan dari gubernur untuk menyadari bahwa penutupan TPA Suwung ini, kalaupun warga masyarakat Suwung tadi mengatakan juga, kalaupun Pak Gubernur tidak menutup, warga yang menutup, ayo kita pikirkan persoalan yang lebih besar terhadap Bali ini. Karena kalau itu ditutup, persoalan yang jauh lebih besar akan terjadi. Dan masyarakat belum ada solusi sampai detik ini. Termasuk infrastrukturnya juga belum ada solusi. Sehingga kami introspeksi diri, meminta kepada bupati kami di Badung untuk tahun 2026 ini kita restrukturisasi. Penguatan infrastruktur, penguatan perilaku dan behavior masyarakat, link and match, butuh waktu sampai PSEL atau PISEL ini selesai. Sehingga begitu behavior memadai, infrastruktur cukup, PSEL selesai, saya kira ini akan link and match. Dengan catatan PSEL ini tidak gagal. Soalnya waktu udah mepet. Tambahin lagi sedikit dari saya. Sebenarnya Pak Puspoya, kalau dari saya, kacamata saya, Pak Puspo kan kenal saya dulu di DSDP, saya kan kepala pelanggan. Mohon maaf ya, saya kepala pelanggan, urusan pelanggan, yang sosialisasi masalah saluran DSDP itu mampet kena sampah itu, saya dulu kepalanya di Bulupal Bali. Nah, kenapa saya katakan pengurusan sampah di Bali saat ini, ada pengolahan sampah dari sumber dan lain-lain itu tidak serius, tidak tulus. Kenapa? Kalau saya waktu itu ya Pak Irwin ya, saya waktu jadi pelanggan urusan sampah itu, saya datang ke rumah orang dari camat sampai ke Banjar, saya minta sowan. Setelah itu door to door saya ke rumah. Kalau sekarang pengolahan sampah berbasis sumber, kok orang diundang?
Yang penting ini siapa sebenarnya? Pejabat itu jangan seperti itulah, jangan priayi gitu. Undang ibu PKK kumpulin kasih arah, jangan. Buatkan tim turun ke Banjar-Banjar, ke rumah-rumah. Bu, ini sampah yang itu. kita maksud itulah penguatan perilaku Iya, masyarakat. itu Ini dah. harus ada nomenklatur khusus yang fokus sehingga pengelolaan sampah tidak lagi menjadi program tersier. Ya, itu. Sampah ini sudah menjadi program premier yang harus wajib dilakukan menjadi skala prioritas di atas prioritas. Dan Siap, yang siap. ingin saya katakan garis bawahi Poinnya begini, jadi, media, poinnya jadi. begini ya. Kalau tidak pengalaman, tidak profesional ngurus sampah, lebih baik minggir. Mundur berarti. Mundur, jangan dikacaukan Bali ini, karena kita tidak tahu cara mengelola sampah, sok tahu. Akhirnya, mohon maaf ya, banyak orang-orang yang baru nongol jadi maklar alat insinerator, mengolah sampah ini. Kan kasihan Bali ini. Coba aja serius orang yang mengerti ilmu public campaign-nya gimana, sosialisasinya gimana, dari atas tidak hanya manggil orang, datangi ke rumah-rumah, door to door, kelola orang barang berapa kali kita kunjungi sampai dia mampu memilah dan mengolah sampah jadi pupuk dan jadi biji plastik. Kan selesai Siap, barang siap. itu. Terakhir, Win. Oke, Saya siap, Pak. kesimpulan saja Oke, nih. oke. Yang harus dilakukan segera ini. Satu, gubernur merevisi kebijakannya. Karena memang tidak ada pidana tadi itu. Masuk ke sana dengan sanitary landfill, minta Bupati Badung nambah anggaran, minta Wali Kota Denpasar nambah anggaran sehingga bisa mengurusi sampah yang masuk dengan konsep sanitary landfill. Dan Kontrol landfill. Masuk itu yang pertama. Yang kedua, Bupati Badung dan Wali Kota Denpasar harus serius, tiap-tiap kelurahan dan desa itu tidak boleh membuang sampah keluar. Dalam konteks ini Bunda Putri benar. Jadi jangan keluar desa. Mereka harus membuat TPS 3R di tiap-tiap wilayahnya. Iya. Jadi tidak boleh ada penolakan juga, karena kalau ada penolakan, you punya sampah di desa mau dibawa kemana gitu kan kira-kira. Jimbaran tidak boleh nolak, Sangen tidak boleh nolak, selesaikan sampah di situ dengan TPS 3R. Depo modern segera aktivitaskan semua, masukkan besar-besaran. Sementara sel itu juga tetap dibangun. Kenapa, Win? Kita kan baru berpikir hari ini 2-3 tahun. Sedangkan Anda tahu tidak, produksi sampah kita di Bali itu naiknya tiap tahun 7,5%. Untuk menjelaskan bahwa tidak cukup dengan 1.500 ini pada titik tertentu 5 tahun, 6 tahun dia nggak akan nampung kalau di tengah dan di hulu tidak diselesaikan TPS 3R. Jadi semuanya memang harus bergerak bersama-sama. Itu kesimpulannya. Kalau tidak itu dilakukan, siap saja 23 ini akan ada demo besar atau apa itu saya nggak ngerti sudah. Chaos lah kira-kira. Tambahan kesimpulan saya, yang jelas urusan sampah adalah urusan wajib dari pemerintah sebagai layanan publik yang harus diprioritaskan. Ketika pemerintah tidak mau mengurus sampah, disitulah kita melihat nilai dari seorang kepemimpinan dalam pemerintahan. Seperti bahasa status terakhirnya Bunda Putri saya lihat, sampah, ampah, dan campah, musibah. bencana. Hah? Sampah, ampah, campah, musibah. Oh, gitu. Kalau saya bikin judul TPA Suwung yang selalu ramai. Gitu. Ya Suwung ya, tapi jangan ramai terus. Gitu. Ya. Oke, semua lagi. Sudah berkenan hadir karena dia ada mepet ini ada jadwal podcast lagi. Semua nih next kalau setelah tanggal 23 kita lihat gimana kita undang lebih banyak lagi. Atau kita cari tempat yang lebih besar lagi lah. Gaya forum bawa undang Bila perlu Jak Bali live streaming langsung dari Yes. Satu keren itu. Oh siap. Live streaming. Sponsor ya. Saya nggak ada duit nih, mohon sponsor. Live streaming langsung dari pintu TPA Suwung itu kan. Yes, gitu. Boleh. Oh, kita akan gelar nih forum Dua-dua 2.000 langsung. Paluang pokoknya toko-toko apa vokalis-vokalis di Bali nih. Mungkin Sakti nih sila ngelah caling nih gitu. Oke, semua Pak Bedul, Pak Agam dan Pak Puspo Negara. Dan tutup Om Santi. Santi.